Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Bastofi, Stambuk A1N1 18086. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang mata kuliah sejarah kolonial, di mana mencakup 5 suku pembahasan. Yang saya ketahui saja saya akan membahaskan satu persatu. Bab 1 ada tentang proses masuknya dan perkembangan bangsa Eropa di Indonesia. Proses masuknya bangsa Indonesia, latar belakang kedatangan bangsa Eropa Indonesia di sini, di mana diawali dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi yang berakibat pada kemunduran jalinan dagang antara bangsa Eropa dengan Asia, di mana pada tahun 476 Masehi ini juga ditandai dengan zaman kegelapan atau Dark Ages yang mengakibatkan tatanan hidup bangsa Eropa menjadi kacau balau. Terus proses masuknya bangsa Eropa Indonesia. Proses masuknya bangsa Eropa Indonesia itu ditandai dengan jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 yang mengakibatkan perdagangan antara bangsa Eropa dan Asia terputus. Nah, di tahun inilah yang mengakibatkan orang-orang Eropa mencari jalan sendiri untuk mencari rempah-rempah ke dunia timur, dan mereka sampailah ke Indonesia. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia itu adalah bangsa Portugis yang mendarat ke Indonesia pada tahun 1511. Mendarat pertama kali itu di Malaka yang dipimpin oleh langsung seorang kapten bernama Alfonso de Albuquerque. Itulah bab 1. Kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu tentang sistem tanam paksa, di mana saya akan membahas tentang ketentuan sistem tanam paksa menurut Sudirman pada tahun 2014, halaman 267 sampai 268. Di sini ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama adalah lahan yang disediakan untuk tanaman wajib harus atas persetujuan penduduk. Yang kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk tanamannya tidak boleh melebihi 1/5 bagian. Terus pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman wajib tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Yang keempat adalah tanah yang digunakan untuk menanam tanaman wajib yang melebihi luas tanah menanam padi. Langsung saja bab 3. Di sini ada judulnya tentang politik etis. Ya, saya akan membahas tentang tujuan saja politik etis ya. Tujuan politik etis yang saya bahas ini adalah tujuan di bidang pendidikan atau edukasi. Tujuan pertama dicetuskannya politik etis di bidang edukasi adalah untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia atau masyarakat. Yang kedua, pengairan atau irigasi. Tujuan dari politik etis di bidang ini adalah sistem pengairan atau irigasi, di mana sarana yang sangat virtual dalam urusan pertanian dan berbagai keperluan sehari-hari. Terus yang kita masuk ke bab 4 ya, di mana bab 4 ini memiliki subjudul tentang sistem politik ekonomi liberal. Di sini saya akan cuma membahas tentang dua latar belakang sistem politik ekonomi liberal dan isi undang-undang agraria dan undang-undang gula. Langsung saja, dua latar belakang terjadinya sistem politik ekonomi liberal adalah, yang pertama adalah pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi. Terus yang kedua, berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari evolusi Prancis dan evolusi industri. Lanjut, di sini saya akan membahas tentang isi undang-undang gula atau undang-undang agraria. Yang pertama, tanah di Indonesia dibedakan atas tanah rakyat dan tanah pemerintah. Yang kedua, tanah rakyat tidak boleh dijual kepada orang lain. Yang ketiga adalah tanah rakyat dibedakan atas tanah milik dan yang bersifat bebas, dan tanah desa tidak bersifat bebas. Mungkin itu saja bab 4. Saya akan masuk langsung ke bab 5 tentang depresi ekonomi dunia. Depresi ekonomi dunia yang saya akan membahas tentang adalah jatuhnya pasar saham Wall Street pada tahun 1929.
di mana ekonomi Amerika Serikat pada saat itu melalui resesi selama musim panas pada tahun 1929 yang mengakibatkan konsumen menurun dan barang-barang tertimbun yang mengakibatkan memperlambat laju produksi. Nah, pada tahun tanggal 24 Oktober 1999 para industri mereka menjual sahamnya mereka secara besar-besaran sebanyak 12,8 juta saham pada saat itu. Berselang 5 hari kemudian mereka menjual lagi saham-sahamnya sebanyak 16 juta saham. Nah, pada saat itulah mereka terkenal dengan hari Kamis Hitam dengan hari Selasa Hitam. Mungkin itu saja yang saya bisa bahas tentang materi sejarah kolonial ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun video saya membuat ini secara terburu-buru.